Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya Siti Komsatun. Beberapa menit ke depan akan menemani kalian untuk belajar matematika. Kali ini kita akan belajar transformasi geometri untuk bagian yang kedua. Materi kita selanjutnya adalah refleksi. Ada yang tahu apa itu refleksi? Ya, refleksi artinya adalah pencerminan. Setelah ini akan kita bahas contoh-contoh refleksi. Ada 7 contoh ya. Silahkan disimak baik-baik. Yang pertama adalah refleksi terhadap sumbu X. Misalkan ibu mempunyai, ini adalah sumbu X, kemudian yang vertikal ke atas disebut dengan sumbu Y. Ini adalah diagram kartesius ya. Kemudian ibu mempunyai sebuah titik. Titik ini ibu namakan menjadi titik A, koordinatnya yaitu X, Y. Nah, titik A ini akan ibu refleksikan atau akan ibu cerminkan terhadap sumbu X. Sumbu X yang ini ya, maka dia akan mendapatkan bayangan atau menghasilkan bayangan sebuah titik pula dengan jarak yang sama. Titik A terhadap cermin dengan cermin terhadap bayangan jaraknya adalah sama. Maka titiknya adalah di sebelah sini. Dia dinamakan dengan A aksen X, negatif Y. Kenapa menjadi negatif Y? Karena yang tadinya Y berubah menjadi negatif Y. Maka dapat ditulis rumusnya jika A, X, Y kita refleksikan terhadap sumbu X, maka akan menghasilkan sebuah bayangan yaitu A aksen menjadi X, negatif Y. Contoh yang pertama, yaitu jika ada sebuah titik B, koordinatnya yaitu 1,2 direfleksikan terhadap sumbu X. Maka ingat rumusnya ya, X-nya tetap, Y-nya berubah menjadi negatif. Maka bayangannya menjadi B aksen 1, negatif 2. Kemudian contoh yang kedua, apabila ada sebuah titiknya P, koordinatnya yaitu negatif 2, negatif 3, kita refleksikan terhadap sumbu X. Ya, maka akan mendapatkan sebuah bayangan P aksen menjadi negatif 2,3. X-nya tetap, Y-nya dikalikan dengan negatif. Contoh yang ketiga ini sedikit beda ya. Kalau tadi adalah titik, sekarang adalah persamaan garis. Disimbolkan dengan G sama dengan X plus 3Y sama dengan 4. Kita refleksikan atau cerminkan terhadap sumbu X ya. Sama dengan tadi rumusnya yaitu X-nya tetap tapi Y-nya dikalikan dengan negatif. Maka akan menghasilkan G aksen yaitu X dikurang 3Y sama dengan 4. X-nya tetap, Y-nya tadinya positif dikalikan dengan negatif menjadi negatif 3Y. Selanjutnya adalah refleksi terhadap sumbu Y. Jika ini adalah sumbu X, kemudian yang vertikal disebut dengan sumbu Y. Jika ibu mempunyai sebuah titik ini ibu namakan dengan titik A dengan koordinatnya X, Y, akan direfleksikan atau dicerminkan terhadap sumbu Y yang ini ya. Maka jarak antara titik A terhadap cermin yaitu sumbu Y dengan cermin terhadap bayangan jaraknya harus sama. Maka dia akan menghasilkan bayangannya di sini. Dinamakan dengan A aksen negatif X, Y. Tadinya X-nya positif karena direfleksikan terhadap sumbu Y berubah ke sebelah kiri menjadi X-nya negatif, Y-nya positif. Maka bila dituliskan rumusnya akan menjadi A, X, Y, kita refleksikan terhadap sumbu Y, maka akan menghasilkan A aksen negatif X, Y. Contoh nomor 1, jika ada titik B 1,2, kita refleksikan terhadap sumbu Y, maka akan menghasilkan B aksen. Ingat tadi rumusnya, X-nya berubah negatif, Y-nya tetap. Maka akan menghasilkan negatif 1,2.
Kemudian yang kedua, titik P negatif 2, negatif 3, kita refleksikan terhadap sumbu Y akan menghasilkan P aksen menjadi 2, negatif 3. X-nya kita kalikan dengan negatif. Kemudian contoh yang ketiga. Sekarang persamaan garis ya, yaitu ada X plus 3Y sama dengan 4. Kita refleksikan terhadap sumbu Y, maka rumusnya sama, yaitu X-nya kita kalikan dengan negatif, Y-nya tetap. Maka akan menghasilkan G aksen, yaitu negatif X ditambah 3Y sama dengan 4. Selanjutnya adalah refleksi terhadap Y sama dengan X. Ya, ini adalah sumbu X, kemudian yang vertikal adalah sumbu Y. Garis ini adalah garis Y sama dengan X ya. Dia membagi antara bagian X dan bagian Y. Jika Ibu mempunyai titik sebelah sini, kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka jarak antara titik terhadap cermin dengan cermin terhadap bayangan jaraknya harus sama. Titik A, X, Y direfleksikan terhadap garis yang berwarna merah, maka bayangannya akan berada di sebelah sini. Dinamakan dengan A aksen Y, X. Dibalik saja, tadinya X, Y berubah menjadi Y, X. Maka bila dituliskan menjadi rumusnya seperti ini. A, X, Y refleksikan terhadap Y sama dengan X, maka akan menghasilkan A aksen yaitu Y, X. Contoh nomor 1, jika ada titik B 1,2, kita refleksikan Y sama dengan X, maka dibalik saja ya, menjadi B aksen berubah menjadi 2,1, Y, X. Kemudian yang kedua, titik P negatif 2, negatif 3, kita refleksikan terhadap Y sama dengan X, maka berubah menjadi P aksen, yaitu negatif 3, negatif 2. Yang contoh nomor 3 yaitu garis adalah X plus 3Y sama dengan 4. Kita refleksikan terhadap Y sama dengan X. Maka G aksennya berubah menjadi Y ditambah 3X plus 4. Yang selanjutnya adalah refleksi terhadap Y sama dengan negatif X ya. Kalau tadi X, sekarang negatif X. Ini adalah sumbu X, kemudian yang ke atas adalah sumbu Y. Ini garis yang berwarna merah adalah garis Y sama dengan negatif X. Jika Ibu mempunyai sebuah titik, yaitu titik A, X, Y, kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka jarak antara titik terhadap cermin dan cermin terhadap bayangan harus sama. Titiknya di sebelah sini menjadi A aksen, yaitu negatif Y, negatif X. Maka bila ditulis rumusnya A, X, Y, kita refleksikan terhadap Y sama dengan negatif X, maka akan menghasilkan A aksen negatif Y, negatif X. Contoh soal nomor 1 yaitu titik B 1,2 direfleksikan Y sama dengan negatif X, maka akan menghasilkan B aksen negatif Y, negatif X, maka akan menjadi negatif 2, negatif 1. Yang kedua, titik P koordinatnya yaitu negatif 2, negatif 3. Kita refleksikan Y sama dengan negatif X ya. Maka P aksennya Y-nya tadi negatif 3, kita kalikan dengan negatif, maka menghasilkan 3. Kemudian X-nya adalah negatif 2, kita kalikan juga dengan negatif, maka hasilnya adalah 2. Maka P aksennya adalah 3,2. Kemudian contoh yang ketiga, yaitu persamaan garis. Ada X plus 3Y sama dengan 4. Kita refleksikan terhadap Y sama dengan negatif X, maka akan menghasilkan G aksen, yaitu negatif Y, negatif 3X sama dengan 4. Kemudian ada refleksi terhadap titik pusat, yaitu O 0,0.
Jika ini adalah sumbu X, kemudian yang ke atas sumbu Y, maka disinilah titik pusatnya, yaitu 0,0. Ibu mempunyai sebuah titik. Titik ini adalah titik A, X, Y. Kita cerminkan terhadap titik pusat 0,0. Berarti jarak antara titik A terhadap titik pusat dengan titik pusat terhadap bayangan harus sama ya. Maka jaraknya harus sama, menghasilkan sebuah bayangan di sebelah sini. Ini dinamakan dengan titik A aksen negatif X, negatif Y. Jika dituliskan rumusnya menjadi A, X, Y, kita refleksikan terhadap O 0,0, maka akan menghasilkan A aksen yaitu negatif X, negatif Y. Contoh nomor 1 yaitu titik B 1,2, kita refleksikan terhadap O 0,0, maka akan menghasilkan B aksen yaitu negatif 1, negatif 2. Tinggal dikasih negatif atau dikalikan dengan negatif saja ya. Kemudian contoh yang kedua, titik P negatif 2, negatif 3, kita refleksikan terhadap O 0,0, maka akan menghasilkan P aksen dikalikan dengan negatif ya. Negatif 2 kali negatif maka akan menghasilkan 2. Negatif 3 dikali negatif akan menghasilkan 3. Maka P aksen sama dengan 2,3. Kemudian yang ketiga, persamaan garis X plus 3Y sama dengan 4. Kita refleksikan terhadap O 0,0, maka akan menghasilkan G aksen. Sama seperti tadi caranya ya. Berubah menjadi negatif X, negatif 3Y sama dengan 4. Lalu ada yang disebut dengan refleksi terhadap garis X sama dengan H ya. Untuk kasus ini X sama dengan H hanya nanti kita ganti menjadi angka ya. Ini adalah sumbu X, kemudian yang ke atas adalah sumbu Y. Jika ibu mempunyai titik sebelah sini, oke, kita akan bermain dengan angka ya. X-nya 1 dan Y-nya adalah 2. Titik ini dinamakan dengan titik A, koordinatnya yaitu 1,2. Akan kita refleksikan terhadap sebuah garis ya. Garis ini ibu namakan X sama dengan 4 di titik 4 ya. Kemudian bagaimana cara merefleksikan? Sama seperti tadi ya. Jarak antara titik terhadap cermin dan juga cermin terhadap bayangan jaraknya harus sama. Maka jarak A terhadap cermin kira-kira berapa jaraknya? Dari 1 ke 4? Ya, jaraknya adalah 3 ya. Maka jarak cermin terhadap bayangan juga harus sama, 3 juga. 4 ditambah 3 hasilnya akan menjadi 7 ya. Oke, ternyata benar di sana 7. Maka bayangannya adalah A aksen 7,2. Jika kita tulis rumusnya A, X, Y, kita refleksikan terhadap X sama dengan H, maka rumusnya adalah A aksen 2H dikurang X, Y. Ini adalah rumusnya. Kita langsung ke contoh soal ya, biar kalian lebih paham. Jika ada titik B 1,2, kita refleksikan terhadap X sama dengan 4. Kita langsung tuliskan rumusnya, maka B aksen sama dengan rumusnya adalah 2H dikurang X, Y. Maka 2H 2 dikali 4 dikurang X-nya berapa? X-nya 1. 2 dikali 4 dikurang 1, 2. 2 kali 4 8, 8 kurang 1 7. Maka B aksennya adalah 7,2. Sama ya dengan yang tadi kita kerjakan di grafik. Yang terakhir adalah refleksi terhadap garis Y sama dengan H. Ini adalah sumbu X, kemudian yang ke atas adalah sumbu Y. Jika ibu mempunyai sebuah titik di sini, titik ini X-nya adalah 1, Y-nya adalah 2 ya. Maka dinamakan A 1,2. Akan kita refleksikan kalau tadi garisnya X sama dengan H. Kalau sekarang Y sama dengan H, maka dia memotong di sumbu Y. Y-nya adalah Y sama dengan 3 ya. Maka jarak antara titik terhadap cermin dan cermin terhadap bayangan harus sama. Bisa kalian lihat bahwa jarak antara titik A terhadap
cermin yaitu Y sama dengan 3, kira-kira dia jaraknya berapa ya? 2 ke 3. Jaraknya hanya ada satu jarak atau satu satuan. Maka jarak dari cermin terhadap bayangan juga satu satuan ya. Maka di sana adalah titik bayangannya yaitu 4. 3 ditambah 1 menjadi 4. Maka A aksen berubah menjadi 1,4. X-nya tetap tapi Y-nya yang berubah. Jika ditulis rumusnya maka akan menghasilkan seperti ini. A, X, Y kita refleksikan terhadap Y sama dengan H, maka akan menghasilkan A aksen X, 2H dikurang Y. Ya. Kita langsung ke contoh soal. Soal yang pertama, titik B 1,2 kita refleksikan Y sama dengan 3. Maka dapat kita tulis, rumusnya tadi ingat ya, X, 2H dikurang Y. Berarti X-nya adalah 1, tetap 1,2 dikali H, hanya adalah 3. 2 kali 3 dikurang Y, Y-nya adalah 2. Maka akan menghasilkan 1,2 kali 3, 6. 6 dikurang 2, 4. 1,4. B aksennya yaitu 1,4. Sama ya seperti tadi yang kita kerjakan di grafik. Mudah bukan belajar refleksi? Oke, terima kasih ya sudah menonton video ini. Nantikan video-video selanjutnya. Semoga ilmu kalian yang didapat hari ini berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.